A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi bihaqqi qadrihi wa miqdarihil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wa ya ayyatuhal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha ma'al muttaqun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati dan yang Allah muliakan, Bapak Ketua Pengurus dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Falah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipanjangkan umurnya buat tambah-tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan milik dan rizkinya, disehatkan baik jasmani maupun rohaninya, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu hajah, para ustadz, ustadzah, para alim ulama, para masyayikh, anak-anakku semua yang sempat hadir pada malam ini, mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur kita, berkah sehat badan kita, berkah rezeki kita, berkah dalam segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita selaku hambanya patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayah yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan adanya dua nikmat tersebut, malam ini kita bisa berkumpul di rumah Allah guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimah, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita pada malam ini, baik yang wajibnya maupun yang sunatnya, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita melanjut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni talabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa pula salawat beserta salam ay makruh Nabi ta'zim semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiunal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah menuntun umatnya menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang setia akan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah sama-sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur pada malam ini saya bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dengan keluarga-keluarga saya, dengan orang tua saya, khususnya para pengurus Masjid Al-Falah. Banyak-banyak terima kasih saya ucapkan, dan mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah rindunya sudah beberapa pekan kita tidak bertemu, tidak berkumpul. Alhamdulillah, dengan adanya izin Allah, malam ini kita bisa berkumpul di dalam acara rutinitas kita, yakni pengajian setiap malam Kamis. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjut ke pengajian, mohon keridhoannya, mohon keikhlasannya, agar supaya kita membacakan suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini pahalanya kita hadiahkan kepada guru kita yang sudah mendahului kita, yakni Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Idrus B.A. bin Bapak Haji Idrus Umar. Kita doakan mudah-mudahan beliau meninggal ataupun wafatnya dalam membawa iman dan Islam, diterima segala amal ibadahnya, dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Ala hadhihi niyah wa bi syafaati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi khususan almarhum Bapak Kiai Haji Lukman Idrus B.A. bin Haji Idrus Umar, ghafarallahu dzunubahu wa nawwara kuburahu. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya bukan saya saja yang merasa kehilangan, mungkin jamaah semua juga merasa kehilangan seorang ulama besar. Prabu Muli saat ini sedang berduka. Ketahuilah, mautul alim mautul alam. Wafatnya orang alim, tentunya alam ini akan merasa berduka. Oleh karena itu, alangkah sedihnya kita ditinggalkan oleh seorang ustadz yang begitu sangat cinta sama umatnya, bijaksana, dan beliau saya tahu percis karena saya pernah satu majelis bersama beliau. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan di tempat yang sangat bagus, sebagus-bagusnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kita yang sempat tertunda minggu-minggu kemarin. Kita minggu kemarin membahas tentang masalah pembatalan wudhu. Ada yang masih ingat ya? Pembatalan wudhu. Insya Allah malam ini kita akan membahas apa-apa saja yang diharamkan ketika kita sedang mempunyai hadas. Sekali lagi, malam ini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang diharamkan oleh agama ketika kita sedang mempunyai hadas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ay fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan berkah pengajian pada malam ini, kitab yang kita bahas yakni kitab Halqatur Rabi'ah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yahrumu bil hadathi, sesuatu yang diharamkan ketika kita sedang mempunyai hadas. Perlu kita ketahui bahwa hadas di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut hadas kecil. Yang kedua ada yang disebut hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Mahwal hadasul asgar. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Yang dimaksud dengan hadas kecil adalah ma'aujaba al-wudu'a, yaitu sesuatu yang mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan wudu. Kita tidak bisa melaksanakan sholat kecuali kita harus punya wudu. Kita tidak bisa memegang Al-Quran kecuali harus punya wudu. Itu yang dimaksud dengan hadas kecil, yang menyuruh kita harus melaksanakan wudu. Itu yang dimaksud hadas kecil. Yahrumu bil hadasil asghar, yang diharamkan ketika kita sedang mempunyai hadas kecil, salah satu asya'a, 3 perkara yang diharamkan ketika kita sedang dalam keadaan mempunyai hadas kecil. Secara pemahamannya, 3 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mempunyai wudu. Apa yang pertama? Al-awwalu, yang pertama yang diharamkan oleh agama, as-salatu, yaitu haram melaksanakan sholat ketika kita tidak mempunyai wudu. Apakah sholat doang? Bukan. Baik sholat fardu maupun sholat sunat diharamkan oleh agama. Bahkan yang sebangsanya dengan sholat. Apa yang dimaksud yang sebangsanya dengan sholat? Dulurnya sholat seperti walau sajadata tilawah, walaupun kita cuman melaksanakan sujud tilawah, haram hukumnya ketika kita tidak mempunyai wudu. Jadi syaratnya kita mau melaksanakan sujud tilawah, maka kita harus berwudu dulu. Suatu ketika ada yang datang ke rumah saya, Pak Ustadz, saya mah heran katanya, kenapa? Setiap saya berjamaah di Masjid Anu, kok kenapa ketika si imam sedang membaca surat, tiba-tiba langsung sujud? Dari mana ajarannya itu Pak Ustadz? Ada yang ngomong seperti itu, bertanya kepada saya, ketika si imam sedang membaca surat, tiba-tiba langsung sujud. Aku melongo baik, tidak tahu olehnya. Jadi pas begitu saya beres sholat langsung pulang, tidak banyak tanya. Nah makanya aku bertanya sama Pak Ustadz, maksudnya apa itu Pak Ustadz? Oh, berarti kamu belum tahu. Itu tuh yang disebut dengan namanya sujud tilawah. Siapa saja yang diperkenankan untuk melaksanakan sujud tilawah? Ada 3 orang yang disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, lil qari'i, bagi orang yang membaca ayat sajadah, qari yang membacanya. Terus yang kedua, mustami. Siapa mustami? Mustami itu adalah orang yang sengaja mendengarkan nian.
itu mustami disebutnya. Nah, seperti jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak di sini ini disebutnya mustami. Sengaja orang mendengarkan itu disebutnya mustami. Nah, yang ketiga adalah orang yang namanya sami. Apa itu sami? Yang tidak sengaja mendengar. Ketika kita lewat, terdengar di masjid ada imam membacakan surat yang di dalamnya ada salah satu ayat sajadah. Orang tersebut tahu bahwa yang dibaca oleh imam itu termasuk ayat sajadah. Kebetulan punya wudhu, maka sunat orang tersebut melaksanakan sujud tilawah. Oh, berarti sujud tilawah ini bukan di dalam sholat saja. Akan tetapi seperti kita di sini di majelis taklim ini ada salah seorang yang membacakan surat, terus di dalamnya termasuk ada ayat sajadah, maka kita sebagai mustami disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, makanya bagi imam harus bijaksana. Jangan sampai ketika kita mau melaksanakan sujud tilawah, si makmum tidak tahu. Kasihan mereka. Makanya kalau seandainya imam mau melaksanakan, mau membaca ayat sajadah dan mau melaksanakan sujud tilawah, maka imam kasih tahu dulu sebelum kita melaksanakan sholat, nanti saya ketika membaca surat mau membaca ayat sajadah. Maka pada waktu kita membaca ayat sajadah, kita langsung sujud. Tidak usah ragu-ragu lagi, langsung sujud, melaksanakan sujud tilawah. Jadi jangan ruku dulu, langsung sujud ketika kita mendengar ayat sajadah. Cuman kita harus paham yang dibaca imam tuh termasuk ayat sajadah apa bukan. Nah, perlu kita ketahui ibu bapak bahwasanya di dalam Al-Quran ada 14 ayat yang termasuk ayat sajadah. Bahkan di riwayat Ammar bin As di Al-Quran itu ada 15 ayat sajadah. Nanti insya Allah pasti kegali asal kita rutin ngajinya. Insya Allah nanti kita kupas di surat apa-apa saja terdiri ayat sajadah. Nah, jadi yang disunatkan oleh agama melaksanakan sujud tilawah itu yang pertama qori yang membacanya, yang kedua mustami yang sengaja mendengarkan, yang ketiga sami yang tidak sengaja mendengar. Nah itu, jadi jangan sampai istilahnya si makmum jadi heboh nanti di masjid kalau istilahnya ajaran baru pulo, kok tiba-tiba langsung sujud baik imam. Nah, padahal itu disebutnya termasuk sujud tilawah. Karena ibu di dalam istilahnya di dalam sholat itu ada 2 sujud selain daripada sujud yang biasa kita pakai di dalam sholat. Pertama yang dimaksud sujud tilawah. Yang kedua ada yang namanya sujud sahwi. Selama ini mungkin kita pernah tidak melaksanakan sujud sahwi. Ketika kita lupa baik hitungan rakaat ataupun kita lupa tidak membaca ayat ataupun istilahnya yang rukun, maka itu disunatkan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud penambal. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu bacaannya. Nah, Pak Ustadz, kalau bacaan sujud tilawah apa? Kalau bacaan sujud tilawah sajada lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu bacaan sujud tilawah. Nah, Pak Ustadz, kalau tidak mampu kami bacanya mano jadinya baca tasbih amun tidak bisa subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca yang itu baik, tidak jadi masalah. Kalau seandainya yang ini tidak bisa. Kalau pengen bisa, tanya sama Ustadz, datang ke rumah dicatat. Nah itu yang dimaksud dengan sujud
sujud tilawah. Jadi ketika kita tidak mempunyai wudu, maka kita tidak diperkenankan, malahan haram hukumnya kita melaksanakan sujud tilawah. Terus apalagi? Adakah hadisnya? Ada hadisnya. 5 soha anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yaqbalullah salata bi ghairi tahurin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakalan menerima bagi orang yang melaksanakan sholat tanpa suci, alias tanpa punya wudu. Nah, yang nomor kedua, yang diharamkan ketika kita dalam keadaan mempunyai hadas kecil alias tidak punya wudu, apa yang nomor kedua? Yang nomor kedua diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tawafu. Haram melaksanakan tawaf ketika kita mempunyai hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, apalagi hadas besar. Hadas kecil dulu tidak boleh kita melaksanakan tawaf, baik tawaf yang fardu, yang wajib, maupun tawaf yang sunat. Kenapa? Karena tawaf itu satu martabat dengan pelaksanaan sholat. Bimanjilatis sholat, bahwa tawaf itu satu derajat dengan sholat. 5 soha annahu sallallahu alaihi wasallam qala at-tawafu bil baiti sholatun. Melaksanakan tawaf di Baitullah yaitu sama dengan melaksanakan sholat. Cuman ada kecualinya. Kalau sholat kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngobrol sama tetangga kanan kiri kita. Akan tetapi bedanya kalau tawaf, illa annallaha subhanahu wa ta'ala abaha fihi al-kalama. Di dalam tawaf boleh kita ngobrol sama orang rumah kita, sama tetangga kanan kiri kita, boleh. Misalkan, nah mana istilahnya si istri aku ketinggalan, kalau ya ngomong mah itu udah jadi masalah di dalam tawaf. Tetapi kalau di dalam sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua, gimana kabarnya? Batal dah sholat? Batal. Tetapi kalau tawaf tidak jadi masalah, tidak membatalkan tawaf. Cuman derajatnya sama seperti sholat, harus punya wudu. Yang nomor ketiga yang diharamkan oleh agama ketika kita tidak mempunyai wudu alias punya hadas, yaitu masul mushafi, memegang Al-Quran, memegang Al-Quran, atau wahamluhu, membawa Al-Quran. Baik megang Al-Quran maupun membawa Al-Quran diharamkan oleh agama ketika kita tidak mempunyai wudu. Makanya awas nih, hati-hati ya. Kalau seandainya kita kebetulan disuruh ngaji di atas panggung dari pagi hingga siang, kan kadang-kadang lama itu waktunya ya. Mungkin kita sudah, maaf ngomong tuh, sudah buang air ya. Maka diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran. Apakah ada kerusuhannya? Ada pengecualiannya? Nah, di sini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ada yang hafal itu surat apa? Ada yang hafal tak? Surat apa itu? Yaitu surat Al-Waqi'ah. Surat Waqi'ah ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin.
Surat Waqiah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu la yamassuhu, haram dipegang, illal mutahharun, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai wudu. Nah, ada pengecualiannya. Wa yahillu, halal alias boleh. Hamlul mushafi, membawa Al-Qur'an, bimti'atin bi ghairi qasdihi, boleh membawa Al-Qur'an, cuman ada cumannya di situ. Bimti'ati bi ghairi qasdihi, di dalam wadah atau di atas rekal, ya, tempat Al-Quran itu rekal ya, atau di atas bantal, apa namanya, rekal apa namanya rehal ya. Nah, kalau di aku rekal itu namanya. Nah, itu di atas bantal, tidak apa-apa. Maksud kita apa? Maksud kita bukan membawa Al-Quran niatnya, tapi membawa bantal atau membawa rehal. Nah, itu boleh dibawa, cuman jangan langsung dipegang, haram. Au fi tafsirin aksara minhu, atau Al-Quran yang banyak tafsirannya, lebih banyak tafsirannya daripada Al-Qurannya. Bukan artinya tafsiran di sini, maksudnya lebih banyak penjelasannya daripada Al-Qurannya, boleh itu dibawa. Seperti apa? Seperti kitab Jalalain, kitab Tafsir Munir, kan itu se-Al-Quran itu tuh, satu Al-Quran penuh 30 juz, ya, boleh itu dibawa, dipegang, walaupun kita tidak punya wudu. Kenapa? Karena banyak penjelasannya di situ, lebih banyak penjelasannya daripada Al-Qurannya. Waman tayak kona, barang siapa yang merasa yakin, ini supaya menghilangkan rasa was-was kita nih. Barang siapa yang merasa yakin akan kesuciannya, belum batal saya yakin nih, tapi di dalam hati kecil ada perasaan kalaulah batal. Kenapa? Karena kita merasa kembung perut ini, mules perut nih, pecana buang air besar. Nah, tadinya yang yakin jadi was-was. Nah, kalau kentut apa ida, tidak merasa yakin, ya. Tetapi istilahnya dihadan-hadan dah keluar. Nah, ini keterangannya. Lima soha annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi, di mana kamu semua mengalami fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an fa askala alaihi, merasa mules, perutnya tuh merasa mules, pecah mau buang air, pecah mau, maaf ngomong tuh, mau buang angin, tapi tidak kalah keluar, mules kembung perut tuh. Fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla, ya, apakah yakin keluar, apakah tidak. Di situ kalau seandainya kita yakin cuman mules baik, nah, pala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Kalau merasa kita yakin karena tidak ada dalilnya, maksudnya tidak ada dalilnya atau gimana, ya, pas ditanya ke kawan kita tadi wangi sesuatu, tidak mencium apa-apa, ya, terus kita tidak merasa ada yang keluar, yaitu yakinlah, jangan istilahnya kita langsung memvonis batal, jangan. Kita harus lebih yakin, oh berarti aku nih belum kentut nih pokoknya, ya. Misalkan dari maghrib sampai ke isya, nunggu waktu isya ketiup angin kipas terus kita tuh, jadi kembung perut tuh, ya. Nak cak kentut, nak ida di hadan-hadan tapi tidak galak keluar, yakin berarti itu, ya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, ya. Ditanya sama kawan kita tidak ada yang mencium, terus kita juga tidak merasa keluar, berarti itu yakin, ya. Jangan sampai kewaswasan kita jangan sampai diikutin.
Kembalikan kepada yang jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena penyakit ragu-ragu, penyakit was-was itu bisa membahayakan. Ya. Jadi istilahnya merepotkan kita sendiri. Bagi orang yang mempunyai penyakit ragu-ragu, penyakit was-was. Saidah ya wudu tuh, saidah wudu. Wah, langsung wudu lagi wudu sampai basah. Ada kan? Orang yang mempunyai penyakit seperti itu, kasihan. Akibatnya apa? Tadi dia terus istilahnya meladeni apa yang dia iniin, pikirkan. Kamu tuh batal, pecah, ada yang ngomong dalam hatinya tuh. Nah, maka tinggalkanlah sesuatu yang meragukan, kembali kepada yang lebih meyakinkan. Nah, seperti ini kejadiannya. Tadi perut kita mules, dihadan-hadan tidak mau keluar. Nah, perasaan kecil kita, kalau lah batal aku nih. Kenapa? Karena mules kan? Nah, ingat sama dalilnya tadi, sama buktinya, karena tidak ada bukti. Pokoknya yakin di situ bahwa kita belum batal. Nah itu tentang masalah hadas kecil. Itu yang berhubungan dengan hadas kecil. Ada lagi yang berhubungan dengan hadas besar. Tadi kan hadas itu dibagi dua. Ada yang disebut hadas kecil, yaitu orang yang diwajibkan untuk melaksanakan wudu. Ada yang diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib, itu disebutnya hadas besar. Mujibatul gusli, yang mewajibkan untuk melaksanakan mandi wajib, khamsatun, yaitu jumlahnya ada 5. Yang mewajibkan untuk melaksanakan mandi wajib, yaitu jumlahnya ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama al-awwalu al-jima'u, yaitu jima. Kita sudah maklum ya, sudah tahu semuanya. Ketika kita berhubungan intim suami istri, maka kita harus mandi alias mandi wajib disebutnya. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima soha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam izal taqo al-hitanani, di mana bertemu dua yang bekas dihitan. Nah, si otong sama si iting ketemu, wajaba al-guslu, maka wajib melaksanakan mandi walaupun tidak keluar air mani. Akan ini tidak keluar air mani ini misalkan ya, cuman lah masuk, maaf ngomong tuh, tetap itu wajib melaksanakan mandi. Itu yang pertama, jima. Terus yang kedua, wasani fi khurujil maniyi, ketika keluarnya air mani. Wajib kita melaksanakan mandi wajib. Baik istilahnya dengan melaksanakan hubungan intim, atau misalkan kita mimpi basah, maaf ngomong tuh ya, asal ada dalilnya, ada buktinya, maka itu wajib melaksanakan mandi wajib. Timbul pertanyaan, aku tuh semalam mimpi berhubungan, cuman pas begitu pagi dijingok tetap kering, tidak ada buktinya, maka itu tidak mewajibkan mandi. Walaupun mimpi, tapi tidak ada buktinya. Karena ini jelas. Yang nomor kedua yang mewajibkan adus itu fi khurujil maniyi, keluarnya air mani. Kalau seandainya kita mimpi tetapi tidak ada buktinya, pas dicium tidak bau, ya mungkin kita lah tahu galau kan ibaratnya. Kalau dicium bukannya bau yang itu, tetapi ini bau jering. Ini bukan ini. Ya, ngompol ini mah. Jadi mah itu. Jadi keluarnya air mani. Innamal ma'u, kata baginda Rasul liqouli sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i, pastinya mandi besar dikarenakan keluarnya air mani. Itu mewajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Yang nomor ketiga yang mewajibkan mandi wajib itu wasalisu al haidu, ketika perempuan sudah kering haid.
maka cepat-cepatlah mandi. Ini nih Ibu, tolong dengarkan nih tentang ini khusus olehnya nih. Bapak-bapak mah nggak ada yang punya head, ibu-ibu khusus nih. Bagi ibu-ibu remaja ya yang mengalami haid, ketika kering head cepat-cepatlah mandi. Mandi wajib, jangan nunggu nanti sekarang mah dingin, awas ya. Ketika kita surut head ataupun istilahnya kering head waktu isya, maka cepatlah, jangan nunggu nanti subuh mandinya. Awas nih, karena apa? Karena ini kewajiban yang kita pikirkan, masalah sholatnya nih. Jangan nunggu sampai nanti subuh mandinya. Olehnya sekarang malam, maaf ngomong tuh ya. Maka tetap masalah sholat itu harus dikodok. Pertama sholat isya yang harus dikodok. Yang kedua sholat maghribnya juga. Kan Pak Ustadz sholat maghrib tuh tadi masih ada. Walaupun sholat maghrib masih ada, tapi surutnya keringnya waktu sholat isya, maka maghrib juga harus dikodok. Kok kenapa bisa? Karena maghrib bisa ditarik ke isya, isya juga bisa ditarik ke maghrib, bisa dijamak. Olehnya mah itu alasannya. Makanya hati-hati nih bagi ibu-ibu. Nanti lebih detailnya masalah haid. Yang nomor keempat, warabi'u alwiladatu, bagi ibu-ibu yang baru melahirkan wajib melaksanakan mandi wajib. Li'annahu maniyun munakidun, karena sesuatu yang keluar ketika ibu-ibu sudah melahirkan, yaitu disebutnya maniyun munakadun, yaitu air mani yang bergumpal, sama dengan air mani yang bergumpal. Itu bagi ibu-ibu yang baru melahirkan wajib melaksanakan mandi, karena itu termasuk hadas besar. Yang nomor terakhir, nomor kelima, al-khamisu an-nipasu, yaitu bagi ibu-ibu nipas. Apa nipas tuh? Ketika sesudah melahirkan keluar darah lagi. Pertama melahirkan kan, itu wiladah disebutnya, wajib mandi. Terus masih keluar, itu disebutnya darah nipas. Nah, itu li'annahu haidun mustami'un, karena darah nipas ketika keluar setelah melahirkan itu sebenarnya adalah darah haid yang tergumpal, yang terkumpul. Ketika selama hamil tidak keluar haid, maka itulah sekaligus keluarnya ketika nipas sesudah melahirkan. Maka ketika surut ataupun kering darah nipas tersebut, maka bagi ibu-ibu wajib melaksanakan mandi wajib. Nah, itu masalah yang berhubungan dengan masalah hadas besar. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dimaksud hadas kecil tadi, apa yang dimaksud hadas besar. Jadi bahasanya, bahasa fikih itu hadas. Kalau bahasa kita yang mewajibkan wudu, atau kalau hadas besar yang mewajibkan mandi wajib. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Ini masih banyak waktu. Silahkan bagi jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, jikalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan Bapak Ibu yang benar-benar kami tanyakan, kita masih ada waktu lebih kurang 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, saya pernah sholat di salah satu masjid. Jadi kebenaran saya tahu kalau itu ayat sajadah. Nah, ternyata si imam tidak melakukan sujud sahwi. Itu gimana Ustaz? Bukan sujud sahwi, sujud sujud sajadah itu ya. Sujud tilawah. Sujud tilawah ya. Ya mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dalam pelaksanaan sujud tilawah, hukumnya nih ya, yang ditanyakan kan, masalah hukumnya sunat bukan wajib ya. Kalau wajib berarti harus dapat caidah. Sunat, jikalau kita mau melaksanakan silahkan melaksanakan sujud tilawah, karena subhanallah ya, pahalanya sangatlah luar biasa. Jikalau tidak mau ya jadi masalah ya, karena itu
sunat. Cuman kalau istilahnya kita tahu bahwa yang dibaca itu termasuk ayat sajadah, kenapa enggak sih? Tetapi kalau seandainya, jangan sampai ini, kita sebagai makmum tahu bahwa yang dibaca imam itu ayat sajadah, tapi si imam mungkin belum tahu bahwa yang dibaca itu ayat sajadah. Jangan kita langsung sujud tilawah, jangan, ikuti imam be. Nah itu, jangan mentang-mentang kan ini ayat sajadah lah juga kita sujud be. Kalau batal, bukan kalau lagi batal salat kita. Kalau seandainya kita tidak mengikuti imam, bagaimana imam be? Cuman saya sarankan bagi imam yang mau melaksanakan ayat sajadah, kasih tahu dulu makmumnya, ya, jangan sampai melongo, nanti jadi heboh, ya. Kalau entar disebutnya ajaran sesat pula sama makmum, bahayanya di situ, fitnah, timbul fitnah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ketika saya membaca surat mau pakai yang namanya ayat sajadah. Jadi kita melaksanakan sunat Rasul, melaksanakan sujud tilawah. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai Pak Ustaz, mengenai hadis kecil tadi, sering kita habis melaksanakan wudhu, kita rasanya mau buang angin, menahan kentut. Itu gimana ini hukum Pak Ustaz? Karena kita sering mau keluar gitu kan. Iya. Sedangkan ditahan gitu. Kita mungkin sudah mau melaksanakan sholat. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Sering memang ini kejadian ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong ini dipahami nih ya, tentang kita menahan kentut nih. Walaupun kita istilahnya sudah masuk waktu sholat, tetapi kita sudah sempoyongan mau kentut, ditahan-tahan. Kentutkanlah ya, jangan ditahan-tahan. Dah jadi masalah. Malahan kalau ditahan hukumnya makruh. Walaupun di dalam sholat kita istilahnya melaksanakan sholat, menahan pengen kentut atau pengen buang air besar, ditahan-tahan, itu hukumnya makruh. Kenapa? Pertama, bahaya buat kesehatan. Punya penyakit apa namanya? Kuningan, apa bahasa ini? Konengen bahasa Sundanya. Ya, punya penyakit kuning-kuning itu ya, kalau menahan kentut dan buang air besar. Jadi lebih baik dikeluarkan baik, ya. Nah itu. Nah posisinya mamano kalau seandainya sedang Jumatan. Ada yang bertanya seperti itu. Mamano Pak Ustaz, sedang Jumatan kita pengen kentut, tak ketahanan lagi. Kentut be. Sedangkan Jumat sedang dilaksanakan. Mamano kita nih, nak keluar melangkahin orang yang sedang sholat. Ya, mamano jadinya diam be. Ya, diam beda usah. Kenapa? Daripada kita melangkahan orang yang sedang sholat, lebih baik tunggu 40 tahun. Nah, lebih baik diam. Jadi ganti beda dengan sholat juhur. Nah itu. Kecuali kalau ada longgar. Seperti sekarang kan agak longgar, istilahnya jaraknya kabur be keluar. Nah itu. Nah itu. Jadi jangan ditahan-tahan. Kalau nak kentut-kentut lah. Ya. Kenapa? Yang pertama menghilangkan kehusuan. Dah husu lagi kita nak sholat. Ya, malahan kita ngutuk imam akhirnya. Alangkah lama imam ini sholat, akulah dah tahan lagi. Nah, jadi lebih baik dikeluarkan saja habis. Aduh. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah masuk waktu Isya, jadi mohon maaf pengajian ini kita tutup dengan sama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.